Sejarah Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terburu, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun, ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaitnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika para pembunuh Utsman tidak diadili, akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antar Aisyah, Zubair, Talha dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah dengan pernyataan yang sifatnya provokatif. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, perkembangan di bidang sosial. Terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Nomor 2, perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutera, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketiga, perkembangan atau prestasi di bidang politik militer. Yang pertama, lembaga politik An-Nizam Asy-Syiyasi. Yang kedua, lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali. Yang ketiga, lembaga tata usaha negara An-Nizam Al-Idari. Yang keempat, lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadai. Yang kelima, lembaga ketentraman An-Nizam Al-Hardi. Terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu: yang pertama, Sekretaris Persuratan, Khatib Ar-Rasai. Yang kedua, Sekretaris Kepolisian, Khatib Al-Jun. Yang ketiga, Sekretaris Kehakiman, Khatib Al-Qadi. Yang keempat, Sekretaris Keuangan, Khatib Al-Harraj. Yang kelima, Sekretaris Tentara, Khatib Al-Jun. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan lancar, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. C. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. 1. Tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Masehi. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembangan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari para sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. 2. Tokoh ahli ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersebar dari Rasulullah lewat pendengaran ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri
madzhar tafsir dalam Islam. 3. Tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu pemerintahan untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya berdasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. 4. Tokoh ahli tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. 5. Tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat digunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang suatu buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. 6. Tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan kehidupan, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. 7. Tokoh ahli ilmu kedokteran. Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka ini, mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Khalid dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemahan buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. D. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Bani Umayyah. Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran dinasti yang berkurang hampir 1 abad ini. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Di antara faktor-faktor tersebut adalah 1. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah yang disebut dengan Himyariah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. 2. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan Mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab terjadi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. 3. Konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Bani Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. 4. Lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu,
Para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangatlah kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah.